Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada saudara Rohim, tolong pimpin doa untuk mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, mari kita sama-sama membaca doa untuk mengawali pelajaran di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, tolong buku yang tidak berkepentingan tolong dimasukkan ke dalam tasnya. Baik, Di atas meja hanya ada pulpen dan buku yang bersangkutan pembelajaran pada hari ini. Dan sampah-sampah yang masih berserakan tolong dibuang biar kelihatannya enak. Bapak absen dulu ya. Abdurrahim, hadir Pak. Prakas, Tak masuk Pak. Sayeri, Hadir Pak. Arifin, Hadir Pak. Ardi Teguh Maulana. Hadir Pak. Yang tidak masuk siapa sekarang? Andi Pak. Kemana dia? Sakit Pak. Oke. Suryaningsi lagi Pak. Juga sakit? Iya. Ada surat pengantarnya? Ada, saya simpan di meja Bapak tadi. Baik, terima kasih. Baik, hari ini Bapak akan membahas tentang materi meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemarin Bapak telah membahas perkembangan peradaban Islam di masa dinasti Bani Abbasiyah. Di situ ada beberapa poin. Coba saudara Rohim apakah sebutkan? Apakah masih ingat? Baik Pak. Yang pertama itu ialah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, periode kekuasaan dinasti Abbasiyah, dan yang ketiga, perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Coba pada tahun berapakah dinasti Abbasiyah itu didirikan? Lupa Pak. Coba saudara Arifin. Pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi. Terima kasih. Aplaus kasih untuk Arifin. Baik, hari ini kita membahas tentang meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Apakah kalian tahu? Tidak Belum Pak. Pak. Coba saya Ri, Tidak tahu Pak. Rohim. Tidak juga Pak. Sebelum Bapak membahas materi ini, tolong diperhatikan ya. Biar Ya, nanti Pak. kalian pas Bapak tanya, kalian biar bisa menjawab. Jangan main sendirian. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan sifat-sifat Nabi Muhammad ketika perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di sini ada beberapa poin dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah sabar. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang sabar, yang patut kita contoh. Ketika beliau berdakwah,
dari kota ke kota atau dari kampung-kampung, beliau tidak langsung diterima dakwanya oleh kafir Quraisy. Banyak tantangan yang beliau hadapi. Salah satunya ketika beliau lewat di kelompok-kelompok kaum kafir Quraisy, beliau dilempar pakai batu. Kenapa? Karena kaum kafir Quraisy tidak menerimanya Islam. Padahal Islam itu adalah agama yang benar. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Walaupun banyak rintangan, beliau tetap menjalani yang seharusnya beliau jalani sebagai kewajibannya. Tapi beliau tetap sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan ini. Dan poin yang selanjutnya yaitu poin yang kedua, yaitu istiqomah dalam berdakwah. Nabi Muhammad selalu istiqomah dalam melakukan apapun, termasuk dalam melakukan dakwah. Beda dengan orang-orang kita, dengan teman-teman sekarang. Beliau dulu walaupun sakit tetap datang ketika beliau dapat undangan dari orang-orang Arab. Beda dengan orang-orang yang sekarang, ketika sakit sedikit pun diundang tidak datang, alasan sakit. Nabi Muhammad saja walaupun jauh-jauh beliau datang jalan kaki walaupun sakit. Karena apa? Karena dia ingin istiqomahnya tertanam di dalam hatinya. Yang patut kita contoh, ayo kita contoh, karena beliau adalah suri teladan bagi kita. Yang pertama itu istiqomah melakukan hal-hal yang baik, termasuk dalam berdakwah, keliling kampung, jalan kaki, bukan dengan sekarang dakwah pakai motor, pakai mobil. Nabi Muhammad dulu sangat sakit dakwahnya, keliling-keliling kampung, jalan kaki, bahkan tidak semudah itu beliau diterima dakwahnya oleh kaum kafir Quraisy. Sangat banyak tantangan yang beliau hadapi. Itulah istiqomah dalam berdakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Action. Poin yang ketiga yaitu jujur dan dapat percaya. Nabi Muhammad SAW dari kecil itu sudah tertanam sifat jujur dalam hatinya dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Nabi Muhammad sampai-sampai digelari itu Al-Amin, jujur dan dapat dipercaya. Maka dari itu, apa yang perlu kita contoh? Itu tentang sifat-sifat jujur. Mari kita tanamkan dalam hati kita sifat-sifat jujur. Kenapa? Karena Nabi kita telah mengajarkan suatu yang baik, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad tidak pernah ingkar janji. Apabila berjanji dia tepati. Kalau kita, mungkin kita berjanjinya hari ini, mungkinnya tidak jadi, diingkar sendiri. Kalau Nabi tidak. Nabi mempunyai sifat jujur dan dapat dipercaya. Itu mulai dari kecil sudah tertanam di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Sifat-sifat yang baik itu sifat-sifat jujur. Kalau kita tidak, banyak orang-orang sekarang yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, yaitu sifat jujur. Sering berbohong, tidak dapat dipercaya, ketika berjanji diingkari. Mari kita jauhkan dari sifat-sifat itu. Semoga kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Oke, Pak. Baik, poin yang keempat yaitu memiliki sifat pemaaf. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki sifat pemaaf. Beliau tidak pernah balas dendam kepada siapapun, baik itu kepada sama muslimnya maupun kepada non muslim yang tidak seagama dengan kita. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, dihajar habis-habisan, dilempar batu, bahkan gerahamnya Nabi Muhammad itu pecah karena dilempar batu oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Muhammad tidak pernah untuk balas, bahkan beliau memaafkan. Ketika beliau dilempar batu, malaikat Jibril itu
minta izin untuk mencabut gunung Uhud itu untuk dilemparkan kepada kaum kafir Quraisy. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Jangan, wahai Jibril, karena beliau belum mendapatkan hidayah. Nanti kalau beliau sudah mendapatkan hidayah, mereka akan tahu kalau aku adalah nabinya. Itulah sifat-sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad, tidak pernah balas dendam. Apa yang harus kita contohkan? Kita harus contohkan sebagai umatnya, kita harus contohkan setiap harinya. Jangan pernah dendam atau selalu memberikan maaf kepada samanya. Baik itu dalam keadaan sengaja oleh teman kita maupun yang tidak, apalagi yang tidak sengaja. Kita senantiasa memaafkan, karena Nabi Muhammad saja memaafkan. Bahkan itu dilempar batu loh. Gimana rasanya sakit ketika gerahnya patah, dilempar batu, sakitnya minta ampun. Tapi Nabi Muhammad tetap tidak pernah balas, malah beliau memaafkan, karena di dalam hati beliau sudah tertanam sifat-sifat yang baik. Mungkin kalau kita tidak, jangankan dilempar batu, biasanya kena lempar kayu aja tidak sengaja teman kita marah. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencerminkan sifat-sifat Nabi Muhammad, yaitu sifat-sifat pemaaf. Kalau kita sering mengaplikasikan setiap hari, belajar gimana caranya biar kita selalu memiliki sifat-sifat pemaaf kepada semua teman, apalagi orang yang lebih tua dari kita. Masa kita mau melawannya, mau membalasnya? Jangan. Karena kita adalah yang lebih muda, sedangkan dia lebih tua. Karena Nabi Muhammad tidak pernah memilih, baik itu sama muslimnya maupun sama muslimnya, tidak pernah bersendam. Beliau selalu memaafkan, walaupun beliau dicaci maki, tetap memaafkan. Poin yang kelima, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat penyayang, baik kepada para sahabatnya, kepada kerabatnya. Beliau selalu menyayanginya, tidak pernah menyakitinya. Terlebih-lebih kepada umatnya sendiri. Betapa hebatnya kita punya Nabi yang sayang kepada kita. Sampai ketika beliau mau wafat, ketika mau menghembuskan nafas terakhirnya, ketika di pangkuannya putri tercintanya itu Siti Fatimah, beliau tidak menyebutkan, tidak melafalkan ya Aisyah, tidak menyebutkan nama putrinya ya Fatimah, tidak. Apa yang beliau sebutkan? Ya ummati. Yang beliau sebutkan adalah umatku wahai Allah, umatku. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selalu khawatir, takut umatnya tidak selamat nanti ketika di akhirat. Betapa kita hebatnya, kita punya Nabi yang selalu menyayangi kita, mengkhawatirkan kita. Takutnya kita nanti di akhirat masuk neraka. Kita malah tidak peduli dengan perjuangan Nabi kita. Kita tidak pernah menghargainya. Malah ketika ada suatu majelis, kita tidak pernah datang. Bahkan Muhammad SAW kita tidak pernah. Malah kita senantiasa melakukan yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu sifat penyayang. Kita harus menyayangi sama teman kita, sama kerabat kita, lebih-lebih kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan poin yang terakhir, itu poin 6, sifat taat para sahabat kepada Nabi. Yang keenam itu sifat taat para sahabat kepada Nabi. Para sahabat, 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sangat mencintai Nabi Muhammad. Beliau sangat taat. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yang diberitakan oleh Nabi Muhammad, beliau senantiasa menjalankan karena tertanam kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ketika kafir Quraisy mengelilingi rumahnya Nabi Muhammad untuk membunuhnya Nabi Muhammad.
Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat itu Ali bin Abi Thalib, menggantikan posisi tempat tidurnya. Kenapa? Biar seakan-akan yang tidur itu adalah Nabi Muhammad, padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena kecintaannya Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para sahabatnya aja sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita umatnya nanti hanya syafaatnya beliau yang kita butuhkan ketika di akhirat. Supaya gimana caranya supaya kita dapat syafaatnya? Itu berselawat dan minta syafaatnya pertolongan Nabi Muhammad. Karena hanya pertolongan Nabi Muhammad yang ada nanti di akhirat. Bahkan oleh umat-umat lain datang menuju kepada Nabi Muhammad untuk meminta syafaatnya atau minta pertolongannya. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita simpulkan materi hari ini. Kita simpulkan bersama-sama, yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan sifat-sifatnya itu ada 6. Yang pertama Itu sabar, Terus yang kedua istiqomah dalam berdakwah, terus yang ketiga jujur dan dapat dipercaya, yang keempat memiliki sifat pemaaf, yang kelima memiliki sifat penyayang, yang keenam yang terakhir sifat taat para sahabat kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. 3. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Materi yang kita bahas hari ini itu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ada berapakah sifat-sifat Nabi Muhammad dalam perjuangannya? Ada 6 Pak. Ada 6. Nomor 1, Eri. Pak, Ya. sabar Pak. Sabar. Baik. Yang kedua, Arifin. Istiqomah Pak. Istiqomah apa? Dalam berdakwah. Istiqomah dalam berdakwah. Rohim. Nomor 3 pemaaf Pak. Pemaaf. Coba berikan contohnya. Misal tadi yang telah Bapak jelaskan tentang beliau yang berdakwah Pak, dilempari batu hingga berdarah, cuman beliau masih memaafkan orang tersebut. Atau tidak pernah balas Dendam. dendam. Jadi berarti kalian memahami dan mengamati ketika Bapak tadi berbicara di depan. Baik, itu bagus. Baik, untuk minggu depan Bapak akan menjelaskan tentang sejarah Khulafaur Rasyidin atau 4 sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalian belajar di rumahnya ya. Jangan main, terus belajar di rumahnya. Biar pas di kelas kalian tidak kebingungan ketika Bapak menyampaikan materi, kalian paham, tidak perlu Bapak marah-marah karena kalian sudah belajar di rumahnya. Paham anak-anakku? Paham Pak. Karena materi sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf apabila ada kata yang tidak enak dengar oleh anak-anakku. Dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.